Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Maulida, mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi auditing, yaitu menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Adapun submateri yang pertama yaitu jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, audit atas properti, pabrik dan peralatan. Yang ketiga, audit beban dibayar di muka. Keempat, audit kewajiban akrual. Dan yang kelima, audit akun laba dan beban. Langsung saja saya akan menjelaskan submateri yang pertama dengan judul jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Suatu tinjauan mengenai pengujian pengendalian pengujian substantif atas transaksi khusus untuk siklus akuisisi dan pembayaran, serta yang umumnya digunakan dalam prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas, properti, pabrik dan perawatan, beban dibayar di muka, kewajiban lainnya, dan yang terakhir laba dan akun beban. Materi yang kedua yaitu audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang memiliki usia lebih dari 1 tahun digunakan dalam bisnis dan tidak boleh untuk dijual kembali. Tujuan dari penggunaan aset itu sebagai bagian dari operasi bisnis klien dan usia yang diharapkannya yang lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aset tersebut dengan persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Adapun yang akan saya jelaskan di audit properti pabrik dan peralatan mengenai yaitu tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan, melaksanakan prosedur analitis, memverifikasi akuisisi tahun berjalan, memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan, memverifikasi saldo akhir akun aktiva, memverifikasi beban penyusutan, dan yang terakhir memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Yang pertama ada tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan akun aktiva lancar karena ketiga alasan, yaitu biasanya akuisisi peralatan manufaktur jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Kemudian jumlah setiap akuisisi seringkali material, dan yang terakhir peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Melaksanakan prosedur analitis. Bandingkan beban penyusutan dibagi biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Bandingkan akumulasi penyusutan dibagi biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Bandingkan beban perbaikan dan pemeliharaan, beban pelengkapan, beban peralatan kecil tahun dengan tahun sebelumnya. Dan terakhir, bandingkan biaya peralatan manufaktur kotor. Memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan pembelian aset tahun berjalan dengan benar, karena aset tetap memiliki dampak jangka panjang pada laporan keuangan. Kesalahan dalam mencatat akuisisi dengan jumlah yang tidak benar akan berdampak pada neraca hingga perusahaan menghentikan menggunakan aset tersebut. Memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Karena kelalaian untuk mencatat pelepasan peralatan yang tidak lagi digunakan dalam bisnis dapat secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Pencarian atas pelepasan yang tidak tercatat merupakan hal yang penting. Prosedur berikut seringkali digunakan untuk memverifikasi pelepasan. Yang pertama, mereview apakah aset yang baru diakuisisi menggantikan aset yang ada. Kedua, menganalisa keuntungan dan kerugian akibat pelepasan aset dan pendapatan rupa-rupa dari adanya penerimaan akibat pelepasan aset. Ketiga, mereview modifikasi pabrik dan perubahan lini produk, pajak-pajak properti, atau penutupan asuransi atas adanya penghapusan peralatan. Dan yang keempat, tanya jawab dengan manajemen dan pelaksana produksi mengenai kemungkinan pelepasan aset. Memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Dua dari tujuan auditor sewaktu mengaudit peralatan manufaktur meliputi penentuan bahwa semua peralatan yang dimiliki ada secara fisik pada tanggal neraca atau eksistensi. Semua peralatan yang dimiliki telah dicatat kelengkapannya. Pertimbangan utama dalam memverifikasi pengungkapan yang terkait dengan aset tetap adalah kemungkinan adanya rintangan hukum. Auditor dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani, termasuk membaca syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman dan kredit, mengirimkan permintaan konfirmasi pinjaman kepada bank dan industri pemberi pinjaman lainnya, kemudian melakukan diskusi dengan klien atau mengirimkan surat ke penasihat hukum. Memverifikasi beban penyusutan.
Beban depresiasi adalah satu dari sedikit akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam menentukan hal tersebut, auditor harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu umur ekonomis untuk akuisisi masa sekarang, metode depresiasi, estimasi nilai sisa, dan kebijakan mendepresiasi aset selama tahun akuisisi dan disposisi atau penghentian. Memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akumulasi penyusutan adalah akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji voting akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Kemudian, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Submateri yang ketiga yaitu audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan, dan aktiva berwujud adalah aktiva yang umurnya bervariasi, dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal tersebut termasuk sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, hak cipta, dan goodwill. Contoh audit atas asuransi dibayar di muka akan digunakan sebagai representatif akun kelompok ini karena asuransi dibayar di muka ditemukan pada sebagian besar audit. Hampir semua perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Masalah yang umumnya dihadapi dalam audit asuransi dibayar di muka merupakan hal yang umum bagi kelas akun ini. Dan terakhir, tanggung jawab auditor untuk mereview cakupan asuransi merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan pada akun lainnya dalam kategori ini. Adapun yang dibahas dari audit beban dibayar di muka yaitu yang pertama, tinjauan terhadap asuransi dibayar di muka. Sumber debit dalam akun aset adalah jurnal akuisisi. Pembayaran premi asuransi sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. Yang kedua, pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dengan mudah dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, kedua, pengendalian terhadap register akuntansi, dan yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Yang ketiga, pengujian audit. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh schedule dari klien yang mencantumkan setiap polis yang berlaku, informasi tentang polis, termasuk nomor polis, jumlah cakupan, dan premi tahunan. Kemudian saldo awal asuransi dibayar di muka, pembayaran premi polis, jumlah yang dikenakan ke beban asuransi, dan yang terakhir, saldo akhir asuransi dibayar di muka. Submateri yang keempat yaitu audit kewajiban akrual. Adapun kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual, yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban serupa lainnya termasuk yang pertama, gaji akrual, kedua, pajak gaji akrual, ketiga, bonus pejabat akrual, keempat, komisi akrual, kelima, fee profesional akrual, keenam, sewa akrual, dan yang ketujuh, bunga akrual. Verifikasi beban akrual bervariasi tergantung pada sifat akrual dan situasi yang dihadapi klien. Submateri yang kelima yaitu audit akun pendapatan dan beban. Ada 2 konsep dalam audit atas akun pendapatan dan beban yang diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Adapun yang akan dibahas dalam audit akun pendapatan dan beban yaitu yang pertama, pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Audit atas akun laba dan beban berkaitan langsung dengan neraca bukan merupakan bagian terpisah dari proses audit. Salah saji akun laporan laba rugi hampir selalu mempengaruhi akun neraca dan sebaliknya. Adapun bagian yang secara langsung mempengaruhi akun-akun tersebut adalah prosedur analitis, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis harus dianggap sebagai bagian dari pengujian atas kewajaran penyajian baik akun neraca maupun laba rugi. Kemudian pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi memiliki dampak yang secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Kemudian ada pengujian batas rincian saldo analisis beban. Analisis akun beban atau expense account analysis melibatkan pemeriksaan auditor terhadap pendokumentasian yang mendasari setiap transaksi dan jumlah yang terdiri dari rincian total akun beban. Umumnya, auditor membatasi analisis beban pada akun-akun tersebut dengan kemungkinan adanya salah saji uji material yang tinggi,
Sebagai contoh, auditor seringkali menganalisis akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah mereka telah salah mencantumkan transaksi properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian beban sewa dan lease guna menentukan kebutuhan untuk mengkapitalisasi lease. Dan terakhir, beban hukum untuk menentukan apakah ada kewajiban koningen yang potensial, perselisihan, tindakan ilegal, atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang terakhir ada pengujian atas rincian saldo akun alokasi. Beberapa akun berasal dari alokasi atau allocation data akuntansi dan bukan berasal dari transaksi discrete. Beban semacam itu termasuk penyusutan, depresi, dan amortisasi hak cipta serta biaya katalog. Kemudian jenis alokasi lainnya yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan akan muncul karena umur aset yang lebih singkat belum jatuh tempo pada tangan neraca. Dan terakhir, dalam mengaudit alokasi pengeluaran seperti asuransi dibayar di muka dan overhead manufaktur, dua pertimbangan yang paling penting adalah mengacu pada standar akuntansi dan konsistensi dengan periode sebelumnya. Dua prosedur audit yang paling penting untuk mengaudit alokasi adalah pengujian atas kelayakan secara keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan perhitungan ulang hasil klien. Demikianlah penjelasan materi tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.